Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi usaha dan daya. Ini adalah materi kelas 8 kurikulum sekolah penggerak. Ya, jadi usaha ini adalah upaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Ya, bisa juga dikatakan bahwa usaha ini adalah besarnya perubahan energi pada benda. Nah, untuk mencari besarnya usaha, maka kita bisa mengalihkan antara jumlah gaya yang bekerja terhadap benda dikali dengan perpindahan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, misalkan di sini kita ada tiga kondisi untuk melihat bagaimana usahanya. Misalkan yang pertama di lantai kasar ini, ya, kemudian ini di lantai licin. Ini ada terdapat perbedaan nilai usaha yang dilakukan oleh orang ini, ya. Nah, di mana di yang pertama kita lihat, ya, gaya yang bekerja hanya gaya dari orang yang menyebabkan perpindahan sejauh S. Sementara di yang kedua, gaya yang bekerja selain gaya dari orang tersebut ada gaya gesekan yang arahnya berlawanan. Nah, kondisi ini menyebabkan perbedaan nilai usahanya. Yang ini adalah usahanya adalah F dikali S saja, ya. Tidak ada gaya lain yang bekerja. Sementara untuk yang ini, sigma F-nya itu adalah hasil dari penjumlahan F dengan Fg. Nah, karena Fg-nya berlawanan arah, maka tandanya negatif. Untuk yang ini, yang ketiga, jika benda ditarik oleh orang tersebut, ya, dengan gaya tertentu, tapi ini tidak terjadi perpindahan, maka bisa dikatakan bahwa orang ini melakukan usaha sebesar F dikali 0, hasilnya 0. Walaupun ada gaya, walaupun keringetan, ya, tapi karena tidak ada hasilnya atau tidak ada perpindahan, maka dikatakan bahwa orang ini tidak melakukan usaha. Kita lihat ke contoh soal. Oke. Amir mendorong meja dengan gaya 20 Newton. Berapa usaha yang dilakukan terhadap meja jika meja bergeser sejauh 4 meter atau meja tidak bergeser? Oke, kita tuliskan apa yang diketahui dari soal ini. Ya, ini ada 20 Newton. Identifikasi ini sebagai gaya, ya, F 20 Newton. Nah, kemudian ditanyakan adalah usaha, berapa usaha jika S-nya 4 meter. Dan yang kedua, berapa usaha jika S-nya 0 meter. Nah, untuk yang pertama bisa kita cari dengan W F kali S, karena hanya ada satu gaya yang bekerja. Masukkan angka-angkanya, F-nya 20 dan S-nya 4, maka kita dapatkan nilai 80 Joule. Untuk yang kedua sama, ya, hanya ada satu gaya, jadi F kali S, nggak ada sigmanya. Jadi ini dikalikan 0, 20 dikali 0, ini hasilnya adalah 0. Oke. Untuk soal kedua, Amir mendorong meja dengan gaya 20 Newton dan antara meja dengan lantai ada gesekan 5 Newton. Berapa usaha yang dilakukan jika meja bergeser sejauh 4 meter? Oke, diketahuinya adalah ada ini F, ya, 20 Newton. Ada gesekan. Gesekan juga adalah F, gesek, ya, sebesar 5 Newton. Lagi yang diketahui adalah S, 4 meter. Oke, ditanyanya W, maka kita masukkan saja W sama dengan F dikurangi Fg dikali S. Ini ada dua gaya yang bekerja dan gayanya berlawanan. Maka kita dapatkan 20 dikurangi 5 kali 4, hasilnya adalah 60 Joule. Itu adalah usaha. Oke, kita sekarang bahas tentang daya atau P. P ini diambil dari kata power, ya, yaitu laju energi atau besar energi yang dipergunakan setiap detiknya.
Secara matematik, daya itu dirumuskan sebagai P sama dengan W dibagi dengan T. W ini adalah usaha, sementara T ini adalah waktu. Di sini ada dua animasi yang menunjukkan dua orang menarik balok kotak ya di lantai yang sama-sama licin. Kita lihat ada perbedaan kecepatan dari kedua orang tersebut, artinya ada perbedaan waktu. Orang pertama ini melakukan gaya sebesar F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S selama waktu T1. Sementara orang kedua ini juga melakukan gaya sebesar F yang sama dengan orang pertama dan menyebabkan perpindahan sejauh S yang sama. Tetapi ini dilakukan selama T2 ya. Kita lihat tadi bahwa T1 lebih singkat daripada T2. Sehingga dalam perumusannya adalah untuk yang ini, yang pertama kita sebut saja P1 adalah W dibagi T1. W-nya sama ya karena W-nya adalah F kali S. Ya. Sama dengan yang pertama dengan yang kedua. Ini juga sama, F kali S, F yang sama, S yang sama, berarti W-nya sama. Tapi di sini perbedaannya adalah di waktu. Maka menurut kalian antara P1 dan P2, kita ketahui tadi P1 waktunya lebih singkat, P2 lebih lambat, maka mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar antara P1 dengan P2? Oke, pikirkan dan coba jawab di kolom komentar ya. Oke, kita lihat ke contoh soal sekarang. Contoh soal tentang usaha dan daya. Amir mendorong meja dengan gaya 50 Newton sehingga setelah 5 detik meja bergeser sejauh 6 meter. Hitung usaha dan daya. Oke, diketahui ya. F adalah 50 Newton ya, dan ini 5 detik tentu saja adalah T waktu ya. Ini 6 meter adalah jarak atau S. Maka ditanyakan di sini adalah W dan P. Jawab. Yang A, W sama dengan F kali S. F-nya kita masukkan sebesar 50 dan S-nya 6. Kita dapatkan angka 300 Joule. Sementara untuk yang kedua, P sama dengan W dibagi T. Nah, W yang digunakan di sini adalah yang 300, sementara T-nya yang 5. Ya, 300 dibagi 5 ini setara dengan 60 watt. Oke, itu adalah contoh soal tentang usaha dan daya. Nah, sekarang ya, ini tidak lepas pekerjaan fisika itu adalah mengubah rumus ya. Jadi besarnya kita tahu tadi W sama dengan F kali S, P sama dengan W dibagi T. Nah, tapi kadang-kadang pertanyaannya tidak selalu usaha atau dayanya yang ditanyakan. Nah, untuk mengubah rumus, pertama besaran yang ditanyakan harus sebagai pembilang dan sendirian di salah satu ruas. Ya, kita dapat menggunakan operasi matematik kali tambah bagi kurang ya yang dilakukan pada kedua ruas. Misal begini, kita misal mau mencari F, maka F-nya itu harus sebagai pembilang dan F-nya ini harus sendirian di salah satu ruas. Ini F-nya ada di ruas kanan. Berarti kita harus menghilangkan S ya. Nah, ini cara yang berbeda dengan yang kita ketahui sebelumnya. Kita gunakan operasi kali bagi tambah kurang untuk menghilangkan S di sini. Gimana caranya? Ya, karena ini perkalian, maka untuk menghilangkan S ya dibagi dengan S. Nah, tapi ya, ini harus dilakukan pada kedua ruas. Kalau ruas kanan dibagi S, maka ruas kiri pun harus dibagi S. Oke, kita luruskan sama dengannya. Oke, berarti kalau S dibagi S ini kan habis atau 1 ya. 1 itu tidak berpengaruh pada perkalian atau pembagian ya. Maka dengan seperti itu ini bisa dihilangkan. Maka F-nya sekarang sudah sendirian dan dia sudah sebagai pembilang. Maka rumus F adalah W dibagi S. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah S? Ya, tentu kita harus balik lagi ke persamaan awal ya, biar S-nya sudah ada di atas. Oke, coba kalian cari
bagaimana rumus S. Oke, yang kedua, P sama dengan W dibagi T. Misal kita ingin mencari W, maka kita harus menghilangkan T-nya. Dengan apa? Dengan operasi kali atau bagi atau tambah atau kurang. Nah, karena ini bagi, maka untuk menghilangkan T, maka ruas sebelah kanan harus dikali dengan T. Ya, karena ini sama dengan kalau yang kanan dikali dengan T, maka yang kiri pun harus dikali dengan T. T dibagi T ini hilang. Ya, maka ya sudah bisa kita hilangkan, dan sekarang rumusnya adalah W sama dengan P dikali dengan T. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika yang ditanyakannya T? Nah, kalau yang ini cukup kita langsung menggunakan persamaan yang ini ya. Karena apa? T-nya ini sudah sebagai pembilang. Ya. Kalau tadi yang atas, ini harus dikembalikan ke persoalan ke rumus yang awal. Karena kalau mencari S, di sini S-nya bukan sebagai pembilang, ya, ini penyebut. Nah, tapi kalau yang ini T-nya sudah jadi pembilang. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.